wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Fitriani, nomor absen 11, kelas 10-2. Hari ini saya mau ajak kalian jalan-jalan ke masa lalu. Tepatnya ke salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di barat Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Banten. Mungkin kita semua kenal Banten sebagai nama provinsi sekarang. Tapi di masa lalu, Banten adalah kerajaan yang sangat berjaya dan terkenal sebagai pusat perdagangan internasional dan penyebaran agama Islam. Dalam presentasi ini, saya mengajak teman-teman mengenal lebih dalam tentang 1. Masa kejayaan Kerajaan Banten, 2. Masa keruntuhannya, 3. Aspek-aspek yang membuat kerajaan ini istimewa. Tanpa menunggu lama lagi, yuk kita mulai perjalanan sejarah kita ke masa kejayaannya. Selanjutnya, masa kejayaan Banten. Masa kejayaan ini terjadi saat pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, yaitu sekitar tahun 1651 sampai 1683. Di bawah kepemimpinan beliau, Banten tumbuh jadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Pelabuhan Banten saat itu sungguh ramai dikunjungi pedagang berbagai daerah, mulai dari kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Eropa. Mereka datang karena Banten dikenal sebagai penghasil lada dan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan di dunia internasional. Selain itu, Banten juga jadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa bagian barat. Banyak ulama dan pesantren berkembang di wilayah ini, dan Islam menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat itu. Jadi bisa dibilang masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa adalah puncak kejayaan Kerajaan Banten, baik secara ekonomi, politik, maupun agama. Kedua, masa keruntuhan. Kerajaan Banten Islam runtuh pada tahun 1813 karena berbagai faktor, termasuk konflik internal dan campur tangan Belanda dalam urusan Banten, melemahkan kawasan kerajaan. Puncaknya, Kerajaan Banten dihapus oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1813. Yang ketiga, ada aspek-aspek Kerajaan Banten. Nah, Kerajaan Banten memiliki aspek, yaitu terdiri dari 5 aspek, yaitu 1. Politik, 2. Ekonomi, 3. Agama, 4. Sosial, 5. Budaya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan aspek politiknya dulu. Nah, aspek politik, Kerajaan Banten dipimpin oleh seorang sultan dengan sistem pemerintahan monarki Islam. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun. Nah, selanjutnya aspek ekonomi Kerajaan Banten. Ekonomi Banten sangat maju karena perdagangan, terutama ekspor lada dan rempah-rempah. Pelabuhan Banten jadi pusat perdagangan internasional. Menjelaskan aspek agama. Nah, agama Islam menjadi dasar pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Banten juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial Kerajaan Banten, struktur sosialnya terdiri dari keluarga kerajaan, bangsawan, ulama, dan rakyat biasa. Masyarakat hidup rukun dengan pengaruh kuat ajaran Islam. Aspek budaya. Budaya Banten banyak dipengaruhi oleh Islam, terlihat dari seni kaligrafi, arsitektur, masjid, serta tradisi keagamaan yang kuat di masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang Kerajaan Banten, mulai dari masa kejayaan, masa keruntuhan, hingga berbagai aspek. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.